97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pandangan, mengawali perjumpaan kita dalam Warta Berita Minang di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah. Pemko Padang Panjang tarui mematangkan langkah pembenahan pasar pusat. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi juga kesehatan ribuan warga korban dan terdampak bencana hidrometeorologi. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Penyaluran bantuan itu mencakup hampir sektor utama yaitu kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor usaha mikro kecil jauh menengah atau UMKM. Program itu dijalankan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi juga kesehatan warga pasca bencana. Secara rinci, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih dari 183 juta rupiah untuk membantu biaya pengobatan 23 warga jauh besar dan disesuaikan berdasarkan jenis penyakitnya. Pada sektor pertanian, perikanan, UMKM sebanyak 1.247 penerima manfaat masing-masing mendapatkan bantuan dana segadang Rp900.000. Total keseluruhan bantuan yang dikucurkan mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk 1.270 orang atau kepala keluarga. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa bantuan itu adalah bukti kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Pada Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, kami, saya dengan Pak Wakil selalu berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada warganya. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang penerima manfaat. Terima kasih sudah hadir di kediaman kami ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Danau Singkara menangkap ikan, ikannya lepas bukan ditambak. Hari ini bansos dan BLT kita serahkan meringankan beban masyarakat terdampak. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga pesan agar warga memanfaatkan dana itu secara bijak sebagai modal usaha atau pemenuhan kebutuhan pokok serta tidak ragu untuk tarif mengakses layanan kesehatan pemerintah. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggandeng 7 balai perusahaan kelapa sawit untuk berdonasi dalam upaya percepatan Universal Health Coverage atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di daerah itu. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alesia mengatakan untuk percepatan UHC diperlukan dukungan sarato dari seluruh pihak, khususnya badan usaha perusahaan kelapa sawit dalam membantu masyarakat kurang mampu agar tetap terdaftar dan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Gina Alesia menambahkan sebagai langkah awal pihaknya telah mengadukan sosialisasi kepada badan usaha dan ADO untuk bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu di segi kesehatan. Pemkab Pasaman Barat berharap badan usaha dapat berpartisipasi secara optimal. Mengingat masih ada 17.709 jiwa peserta kategori miskin dan sangat miskin dan non-aktif pada desil 1 dan 2, sedangkan non-aktif ala mencapai 45.000 jiwa. Pemko Padang Panjang tarui mematangkan langkah pembenahan pasar pusat yang melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berikut laporan Nofri.
Pemerintah Kota Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat juga melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berbagai aspirasi serta masukan pedagang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan tepat sasaran untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pusat perekonomian masyarakat Tasabui. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi serta dialog antara Wali Kota Padang Panjang Hendrianis bersama para pedagang pasar pusat di Gedung Pasar Lantai 3 Jumat malam. Pertemuan menjadi forum terbuka bagi pedagang menyampaikan berbagai persoalan, di antaranya penataan kawasan pasar, aksesibilitas pengunjung, kondisi sarana prasarana, hingga pengelolaan kios. Pada kesempatan itu, Wali Kota Hendrianis menegaskan Pemko berkomitmen menghadirkan pasar pusat yang lebih hidup, nyaman, serta mampu menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Dirinya menilai keberadaan sekitar 1.300 kios di kawasan pasar pusat merupakan potensi besar dan perlu dioptimalkan melalui langkah strategis serta terukur. Wali Kota juga menyampaikan pihaknya hadir mendengarkan langsung aspirasi para pedagang. Dirinya menyebut semua masukan yang disampaikan telah dicatat serta akan dibahas bersama tim teknis. Wali Kota berharap dalam waktu dekat pihaknya kembali membahas secara lebih detail serta menampilkan konsep visual mengenai gambaran hasil akhir dan ingin diwujudkan untuk pasar pusat. Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai 1 apa, lantai 2-nya apa, lantai 3-nya apa, lantai 4-nya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya, nanti isinya sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum setuju. Oke, kita rubah lagi. Diskusi dengan si pedagang. Selain mendengarkan aspirasi pedagang, Hendrianis juga menyoroti keberadaan kios yang disewakan serta dikontrakkan kepada pihak lain. Dirinya menegaskan praktek tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku, serta akan menjadi perhatian Pemko. Wali Kota menegaskan hal ko tidak dibenarkan. Menurutnya, pedagang yang mengontrakkan toko kepada pihak lain adalah melanggar ketentuan yang ada. Persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam memastikan pembangunan flyover Padang Luar dilaksanakan tanpa relokasi pasar ataupun pemindahan pedagang secara permanen, mengingat lokasi tersebut menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat Satampe. Bupati Agam Beni Waris mengatakan ada pertimbangan ekonomi sebab terhadap transaksi senilai ampe miliar rupiah per hari di pasar Padang Luar tersebut. Bupati menambahkan, pasar Padang Luar bukan hanya pasar masyarakat Kabupaten Agam saja, melainkan juga terdapat pedagang dari Solo maupun Kabupaten 50 kota di lokasi tersebut. Sebagai solusi dan konstruktif, aktivitas jual beli di Pasar Padang Luar akan tetap berjalan dengan tidak merelokasi, tetapi hanya menggeser posisi berjualan para pedagang dalam lingkungan pasar. Nusantara Padangnya, Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah apresiasi TVRI dan RRI membawa semarak Piala Dunia 2026 ke pelosok negeri Indonesia. Berikut laporan Joni Marbeta. Kepada pencinta sepak bola bisa mengikuti dan mendengarkan dan menyaksikan pertandingan-pertandingan dan negara-negara yang terbaik di dalam persepak bolaan dunia. Turnamen tagadang dalam sejarah sepak bola event World Cup Piala Dunia 2026 nan diikuti sampai 8 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, Chile, Meksiko, berlangsung pada Juni hingga 19 Juli 2026 dengan partai final digelar di MetLife Stadium, New Jersey. Juga dalam event Piala Dunia 2026, juga stasiun siaran TVRI maupun RRI mendapatkan hak siaran tunggal pertama kalinya dalam sejarah itu, merupakan langkah luar biasa diapresiasi Dek Gubernur Provinsi Sumatera Barat Buya Haji Mahyaldi Ansarullah SPMSM. Lebih lanjut disebutkan Mahyaldi Ansarullah nan bergelar adik Datuk Merajo kepada RRI bahwa keberadaan stasiun milik pemerintah TVRI maupun RRI bahwa siarannya masuk ke pelosok negeri di Indonesia kini termasuk Ranah Minang. Dikatakan hadirnya siaran Piala Dunia 2026 di TVRI maupun RRI merupakan bagian pembelajaran bagi generasi muda sekaligus evaluasi olahraga persepak bolaan di dalam negeri nan ado kiniko. Saya Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. 11 Juni itu akan ada grand launching Piala Dunia disiarkan melalui TVRI dan RRI, dan ini suatu langkah yang luar biasa. Kenapa? Karena TVRI dan RRI sampai ke pelosok-pelosok negeri sehingga kepada pencinta sepak bola bisa mengikuti dan mendengarkan dan menyaksikan pertandingan-pertandingan dan negara-negara yang terbaik di dalam persepak bolaan dunia, termasuk wakili Asia tentu. Ini kesempatan pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita di Indonesia. Kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan sekaligus juga melakukan evaluasi terhadap persepak bolaan kita di dalam negeri. Piala Dunia 2026 selain mempertemukan
pemain wajah-wajah lama, Adojo nantinya tampil wajah pemain baru di negara lolos di World Cup 2026. Joni Marpeta mengaban untuk Berita Raminang pada siang hari ko. Saudara mendengar sekian berita daerah Babas Minang untuk siang hari ko di edisi Selasa di 9 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.